bukan dengan kekuatan. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam program Kehanjak 777. Puji syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, karena sepanjang malam Tuhan sudah menjaga dan Tuhan sudah menolong kehidupan kita dalam peristirahatan kita, sehingga di pagi hari ini kita boleh bergerak, kita boleh bernafas. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan pagi hari ini, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, sebelum kita melakukan kegiatan kita pagi hari ini, saya ingin bagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang lagi dalam kehidupan kita bahwa kita harus tetap mengucap syukur. Artinya dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, baik diberkati maupun tidak diberkati, baik dalam keadaan sakit maupun tidak sakit, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah mengalami yang namanya kekurangan, dan dia juga pernah mengalami yang namanya kelimpahan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-12 kita bisa baca, Rasul Paulus tetap mengucap syukur, baik susah maupun senang. Bahkan dalam pergumulan hidupnya, ia pernah mengalami yang namanya lapar, yang namanya haus, dipukul, dianiaya, dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-19, di sana menceritakan tentang ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta ini datang kepada Tuhan. Mereka memohon, meminta kesembuhan, meminta belas kasihan dari Tuhan, supaya sakit penyakit yang mereka alami boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, ke-10 orang kusta ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi dalam ayatnya yang ke-17, lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hanya satu orang yang datang memuliakan Tuhan. Hanya satu orang yang datang tersungkur di kaki Tuhan. Hanya satu orang yang datang bersyukur, berterima kasih atas pertolongan, atas kebaikan, atas kesembuhan yang dia boleh alami. Di manakah yang 9 itu? Seringkali kita manusia lupa akan kebaikan Tuhan. Ketika kita mengalami permasalahan yang begitu berat, kita datang, kita memohon,
meminta belas kasihan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita ditolong oleh Tuhan, kita lupa bersyukur, kita lupa berterima kasih siapa yang sudah menolong kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita. Hendaknya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kondisi dunia saat ini membuat kita takut. Kondisi dunia saat ini membuat kita khawatir, membuat kita putus asa. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah putus harapan kita. Percaya kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita rasakan saat ini, mungkin saat ini berkat itu, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan belum kita rasakan. Doa kita belum dijawab, tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, segala sesuatu indah pada waktunya. Dan puji nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini bisa memotivasi kehidupan kita, bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya akan berdoa untuk kita semua pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi, meteraikan itu dalam hati kami, dan itu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati terus kehidupan kami, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, berkati pekerjaan kami di sepanjang hari ini, biar apapun yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.